Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Sabtu 25 Desember tahun 2021. Bacaan pertama, Yesaya 62, 11-12. Bacaan kedua, Titus 3, 4-7. Bacaan Injil, Lukas 2, 15-20. Bacaan pertama. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Bacaan kedua. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Dunia yang gelap dan penuh penderitaan ini selalu menawarkan ketakutan. Ia membius kita dengan rasa gentar bercampur kekhawatiran. Ia meneror sekaligus menghantui hidup kita. Akibat dosa, kekhawatiran menghantui kita lewat berbagai hal. Kita takut apakah kebutuhan untuk hari esok bisa tercukupi atau tidak. Rasa bimbang menyelimuti mengenai berhasil atau gagalnya pekerjaan kita. Kita meresahkan masa depan yang memang tidak pasti dan tidak ada satupun yang mengetahuinya. Semua itu terjadi karena manusia kehilangan hubungan baik dengan Allah. Tuhan telah mendamaikan dirinya sendiri dengan tanpa memperhitungkan kesalahan manusia lagi, caranya melalui kelahiran Kristus ke dunia. Lewat kedatangannya, manusia kembali terhubung dengan Sang Sumber Hidup. Dengan begitu, manusia bisa menemukan kembali kebahagiaannya. Kini keberanian telah mengganti segala ketakutan. Kita menjadi bisa menghampiri tahta kemurahan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya seruan malaikat menjadi berita Natal untuk kita. Jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kini dalam Kristus hanya ada cinta kasih. Alkitab mencatat di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi, sesungguhnya kita jangan takut dan khawatir lagi tentang apapun di dunia ini. Tuhan pasti selalu akan mencukupi kebutuhan kita.
Kita juga tak perlu takut lagi akan kegagalan, karena kita lebih daripada orang-orang yang menang bahkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan Natal Kristus ini, kami tidak akan pernah takut lagi dalam hidup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah mendengarkan firman Allah di channel kami. Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bila suka dengan channel Renungan Harian kami, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.